Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan meregung dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Dari pejabat negara, pengusaha, politisi, hingga menteri. Sungguh tragis negeri ini. Setiap orang dapat melakukan fraud. Tidak hanya di lingkup pemerintahan, kecurangan ini juga dapat terjadi di lingkup perusahaan dan bisnis. Sulit dipercaya memang. Terkadang, seseorang yang kita pandang jujur, taat beragama, berpendidikan, dari lingkungan sosial yang dihormati, bahkan dari kalangan berada, ternyata terlibat dalam kasus fraud. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika bicara fraud, makna yang sering muncul dalam pembicaraan sehari-hari kerap diartikan sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan. Fraud menurut The Institute of Internal Auditor adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum, yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Mirisnya, tidak semua orang menganggap fraud sebagai tindakan buruk yang seharusnya tidak dilakukan. Banyak pelaku fraud beranggapan bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang sah-sah saja, karena hal tersebut merupakan hal yang wajar di lingkungan mereka. Association of Certified Fraud Examiners membagi fraud ke dalam 3 jenis, yaitu penyalahgunaan aset, pemanipulasian laporan keuangan, dan korupsi. Penyalahgunaan aset mengacu pada tindakan yang melibatkan pengalihan atau penggunaan aset dengan cara melanggar hukum, etika, dan peraturan yang berlaku. Kasus penyalahgunaan aset ini menyebabkan total kerugian sebesar 257,52 miliar rupiah. Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor dengan total kerugian yang disebabkan sebesar 242,26 miliar rupiah. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi menjadi jenis fraud yang paling merugikan di Indonesia, dengan total kerugian mencapai 142 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Tidak hanya itu, kasus-kasus korupsi juga merupakan jenis fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia, dengan persentase sebesar 69,9%. Bukan angka yang kecil, namun sayangnya ini barulah kasus-kasus yang terungkap. Seperti dijelaskan dalam fenomena iceberg, di mana masih ada 90% kasus-kasus fraud yang tersembunyi di balik permukaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Teman-teman, coba kita bayangkan bagaimana jadinya negeri ini tanpa korupsi. Bagaimana jadinya jika kasus-kasus fraud yang menjamur ini bisa kita sapu bersih. Indonesia memiliki 220.000 jenis fauna, 30.000 keragaman hayati, 7,2 triliun potensi maritim, 746 bahasa daerah, 4,3 miliar barel minyak, 7,2 TCF gas alam, dan 2,33% cadangan emas dunia. Dengan kemerdekaan yang kita miliki saat ini, dengan potensi besar yang kita miliki, seharusnya bangsa ini lebih leluasa untuk mengelola, mengurus dirinya sendiri, serta memanfaatkan kekayaan yang sangat besar ini untuk kemakmuran bangsa. Namun pada kenyataannya bangsa kita justru diporak-poranda oleh kasus-kasus fraud. Ini tentunya tidak bisa kita biarkan terus terjadi. Generasi muda di masa ini adalah pemegang tonggak kepemimpinan di masa yang akan datang. Generasi muda inilah yang menjadi penentu bagaimana Indonesia di masa depan. Dengan adanya generasi muda yang berkualitas, maka bukan tak mungkin Indonesia mewujudkan misinya menjadi negara yang bebas fraud. Indonesia butuh generasi muda yang berani, bijak, dan memiliki imajinasi serta mimpi besar untuk memampukan bangsa. Indonesia butuh generasi muda yang mampu mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin dengan menumbuhkan patriotisme, menciptakan perubahan yang dinamis, berbudaya berprestasi, dan semangat profesionalisme, serta mampu meningkatkan partisipasi dan peran aktifnya sebagai agen perubahan. Tidak mudah memang, tapi jika bukan kita, siapa lagi?